Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Galih Dwi Hardian dari Direktorat Siber Obat dan Makanan Badan POM. Saya akan menyampaikan laporan kegiatan aktualisasi saya selama masa habituasi dengan judul Penyusunan Desain Infografis Tindak Lanjut Hasil Patroli Siber Kejahatan Obat dan Makanan. Selamat menyaksikan. Kegiatan aktualisasi yang saya laksanakan adalah sebagai berikut. Pada tahapan kegiatan ini, saya menghubungi atasan dan rekan kerja yang bertanggung jawab terhadap data hasil patroli siber dan menyampaikan secara singkat terkait maksud dan tujuan kegiatan aktualisasi agar dapat melaksanakan aktualisasi di lingkungan kerja dengan membuat desain infografis tindak lanjut hasil patroli siber kejahatan obat dan makanan. Selain itu, saya juga melakukan coaching dan mentoring kepada coach dan mentor. Kegiatan kedua ialah pengumpulan data hasil patroli siber, yakni dengan melakukan patroli siber dengan crawling berdasarkan perencanaan keyword yang telah ditetapkan. Keyword tersebut diambil dari list produk ilegal atau tanpa izin edar dan atau produk yang peredarannya melanggar peraturan berlaku. Crawling dilakukan dengan metode manual ataupun penggunaan aplikasi data crawler. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan berupa meminta data hasil patroli siber di tahun 2021 dan data hasil patroli siber Januari sampai dengan Juli 2022 kepada rekan kerja pemegang data hasil patroli siber. Kegiatan ketiga yakni pengolahan data hasil patroli siber dalam bentuk laporan pivot dalam worksheet, di mana dengan tahapan kegiatan melakukan cleansing terhadap data yang tidak sesuai, baik ketidaksesuaian pada penulisan dan ketidaksesuaian format. Cleansing dilakukan terhadap data patroli siber pada Januari hingga Juni 2022. Setelah dilakukan cleansing, kemudian dilakukan pembuatan private data dari rekapitulasi hasil patroli siber. Hasil rekapitulasi tersebut merupakan data tahun 2021 dan data Januari sampai dengan Juni 2022. Dilakukan untuk mempermudah penarikan data dan kesimpulan rekapitulasi hasil patroli pada periode tersebut. Kegiatan keempat yakni penuangan informasi dalam bentuk narasi dan ditambahkan dengan saran tindak lanjut kepada pihak internal dan eksternal terkait dengan tahapan pembuatan narasi dari pivot data hasil patroli siber yang merupakan dari rekapitulasi hasil patroli siber tahun 2021 hingga bulan Juli 2022, di mana dilakukan untuk mengetahui penjabaran atas pivot data hasil patroli siber selama periode tersebut. Tahapan kegiatan selanjutnya ialah dengan melakukan studi literatur terhadap saran tindak lanjut kepada pihak internal dan eksternal terkait, yang mana kemudian dilakukan pembuatan saran tindak lanjut kepada pihak internal dan eksternal terkait dari hasil didapatkan, yakni hasil patroli siber di tahun 2021 dan sampai dengan Juni 2022. Saran tindak lanjut tersebut kemudian dilakukan atau dihasilkan berkenaan dengan penguatan koordinasi dan sinergisme pengawasan obat dan makanan melalui daring antara BPOM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Asosiasi E-commerce atau IDEA dengan melakukan edukasi kepada para pelaku usaha dan konsumen atau masyarakat. Kegiatan selanjutnya ialah dengan pembuatan desain infografis yang mana diawali dengan perencanaan desain infografis yang sesuai. Pada tahapan kegiatan tersebut, saya melakukan riset atau melihat beberapa contoh desain infografis yang dapat digunakan dalam pembuatan desain infografis tindak lanjut hasil patroli siber yang sesuai dengan isi atau kontennya. Kemudian, dilanjutkan dengan pembuatan desain infografis yang menunjukkan data hasil patroli siber dan saran tindak lanjut hasil patroli siber yang ditujukan kepada pihak internal dan eksternal terkait, yang mana membuat hasil patroli siber di tahun 2021 dan Januari sampai dengan Juni 2022. Berdasarkan hasil patroli siber yang termuat dalam desain infografis tindak lanjut hasil patroli siber kejahatan obat dan makanan pada tahun 2021 mendapatkan jumlah links sebanyak 286.844 link, di mana jumlah link tersebut merupakan jumlah link yang memuat produk ilegal, khususnya produk obat dan makanan, dan juga produk obat dan makanan yang melanggar ketentuan atau peraturan yang berlaku. Berdasarkan 5 platform dengan hasil patroli siber tertinggi, Tokopedia mendominasi dengan
berjumlah 60,74%, disusul Shopee sebanyak 17,43%, kemudian Blibli 7,86%, lalu Bukalapak 7,30%, dan diakhiri dengan Lazada 3,91%. Sedangkan pada periode Januari hingga Juli 2022, hasil patroli siber didapatkan sebanyak 196.351 link, di mana jumlah link tersebut merupakan jumlah link yang didapatkan memuat produk ilegal, khususnya produk-produk obat dan makanan, dan juga produk-produk obat dan makanan yang peredarannya melanggar peraturan yang berlaku. Pada periode tersebut, berdasarkan 5 platform dengan hasil patroli siber strategi, Tokopedia juga mendominasi pada periode tersebut. Disusul Shopee, kemudian disusul Lazada dengan jumlah 4,57%, kemudian Blibli 2,52%, dan kelompok media sosial yakni 2,51%. Hasil patroli siber di tahun 2021 berdasarkan komoditas didominasi dengan komoditas obat sebanyak 60,7%, kemudian disusul kosmetika sebanyak 15%, lalu obat tradisional 12,8%, kemudian pangan olahan 9%, dan suplemen kesehatan sebesar 2,5%. Sedangkan hasil patroli siber pada Januari hingga Juli 2022 berdasarkan komoditas obat mendominasi sebanyak 50,2%, kemudian disusul dengan komoditas kosmetika 19,2%, lalu pangan olahan 15,5%, obat tradisional 10,6%, dan yang terakhir adalah suplemen kesehatan 4,5%. Adapun tindak lanjut hasil patroli siber dilakukan tindakan preventif, yang mana tindakan preventif ini hasil kerjasama atau penguatan koordinasi antara Badan POM, Kominfo, dan kelompok asosiasi e-commerce yakni IDEA, di mana tindakan preventif ini menghasilkan beberapa poin. Yang pertama, melakukan tindakan edukasi, atau yang mana tindakan edukasi ini merupakan butir daripada komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat atau konsumen. Tujuannya untuk menimbulkan public awareness di kalangan masyarakat atau konsumen, sehingga masyarakat atau konsumen dapat melakukan pengawasan peredaran obat dan makanan melalui daring oleh konsumen atau masyarakat dengan melalui unit layanan pengaduan konsumen atau ULPK yang disediakan oleh Badan POM. Kemudian, edukasi atau bimbingan teknis juga dilakukan kepada pelapak atau penjual yang menjual produk obat dan makanan yang ada di media sosial ataupun e-commerce dan website. Kemudian, tindakan preventif selanjutnya ialah melakukan intensifikasi pengawasan peredaran obat dan makanan melalui daring. Dari ketiga tahapan tersebut atau tindakan preventif yang dilakukan, kemudian dapat menimbulkan atau menciptakan obat dan makanan yang aman di dunia daring. Kegiatan selanjutnya ialah dengan penyampaian hasil desain infografis yang berisi hasil patroli siber dan saran tindak lanjut hasil patroli siber yang ditujukan kepada pihak internal dan eksternal terkait, dengan tahapan kegiatan berupa penyampaian hasil desain infografis kepada mentor dan meminta masukan dan arahan terhadap desain infografis yang berisi hasil patroli siber dan saran tindak lanjutnya yang ditujukan kepada pihak internal dan eksternal terkait, di mana penyampaian dilakukan menggunakan Zoom ataupun secara langsung bertatap muka sesuai dengan kondisi dan waktu yang ada. Adapun setiap saran yang diterima atas desain infografis yang telah dibuat menjadi motivasi penulis untuk terus melakukan inovasi atas aktualisasi yang sudah penulis lakukan. Selain itu, saya juga menyampaikan infografis yang telah saya susun kepada pihak internal maupun eksternal terkait. Kegiatan terakhir adalah pembuatan laporan dengan mengumpulkan data dukung dan hasil output kegiatan aktualisasi, membuat laporan hasil kegiatan aktualisasi dan konsultasi kegiatan aktualisasi dengan coach dan mentor. Laporan kemudian bersama mentor dilakukan evaluasi terlebih dahulu dan dilanjutkan kepada coach untuk dikoreksi lebih lanjut. Selama saya bekerja sama dengan Gali, semenjak Gali masuk Badan POM, dia banyak memberikan inovasi atau masukan-masukan yang membangun atas pekerjaan yang selama ini sudah kami lakukan. Dia juga orang yang mau membantu pekerjaan rekan kerjanya maupun dapat memahami kemauan dari rekan kerja maupun dari pimpinannya. Selama masa penyusunan aktualisasi, Gali juga banyak berkonsultasi dengan kami
banyak meminta masukan terhadap aktualisasi yang sudah ia buat. Desain infografis yang Gali buat juga mudah dipahami dan bisa menjadi resume dari pekerjaan yang selama ini sudah kita lakukan. Tampilannya juga menarik dan dapat dipahami oleh banyak orang. Memang program ini menurut saya cukup berguna dan terimplementasi di Direktorat Siber pada umumnya dan pada khususnya bagi kelompok substansi pemantauan peredaran obat dan makanan secara melalui daring. Karena selama ini data-data hasil patroli siber itu sudah ada dan sudah dimanfaatkan oleh banyak pihak, namun masih berbentuk rigid dalam angka-angka dan memang belum ada visualisasi dalam bentuk sederhana, sehingga hasil kinerja yang sudah dicapai oleh Direktorat Siber dalam melakukan pemantauan daring itu belum tersosialisasi secara luas dalam bentuk yang sederhana. Nah, dengan adanya program ini, maka hasil kinerja dari kelompok substansi pemantauan daring menjadi terlihat lebih sederhana dan lebih mudah dipahami, serta jadi lebih menarik untuk dilihat, sehingga sosialisasi dari hasil kinerja Direktorat Siber dalam melakukan patroli siber menjadi lebih mudah dan bisa dilakukan ke golongan masyarakat yang lebih luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Nur Iskandar Syah, Direktur Siber Obat dan Makanan, Deputi Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Saya menyambut baik dan mengapresiasi terkait dengan aktualisasi yang berjudul dari Saudara Gali yang berjudul Desain Infografis terhadap Tindak Lanjut Hasil Patroli Siber. Desain infografis ini sangat bermanfaat dan menjadi embrio terhadap decision support system yang sampai dengan saat ini kami secara bertahap membangun untuk dashboard penindakan. Kiranya desain infografis ini menjadi salah satu tools dan salah satu parameter dalam rangka menindaklanjuti hasil patroli cyber yang berujung pada baik non-pro-justisia dalam bentuk pembinaan bagi marketplace dan masyarakat, baik itu sebagai penjual dan pembeli maupun yang mengarah pada proses pro-justisia. Demikian apresiasi saya kepada Gali, semoga aktualisasi ini dapat terus dikembangkan guna menindaklanjuti hasil patroli siber dan menunjang proses pro-justisia yang dilakukan oleh Badan POM, dalam hal ini adalah Deputi Penindakan, khususnya Direktorat Siber. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan aktualisasi saya ini, saya juga menerapkan nilai budaya organisasi yang ada di Badan POM, yakni PIKIR, yang merupakan kepanjangan dari profesional, integritas, kerjasama tim, kredibilitas, inovatif, dan responsif. Di samping itu, saya juga melaksanakan visi misi organisasi, yakni dengan membangun SDM unggul terkait obat dan makanan, meningkatkan efektivitas pengawasan terkait obat dan makanan, serta pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang obat dan makanan. Dan saya juga melaksanakan manajemen ASN yang berkaitan dengan melaksanakan tugas sesuai perintah atasan atau pejabat berwenang sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan, kemudian melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, serta melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Dan saya juga melakukan kegiatan Smart ASN dengan digital skills, digital culture,
dan digital safety. Hambatan yang saya alami atau saya jumpai secara umum berkaitan dengan rekapitulasi hasil patroli siber dan interpretasinya dalam penyusunan desain infografis. Kegiatan tersebut atau hambatan tersebut dapat teratasi dengan komunikasi yang intensif antara petugas patroli siber, atasan, mentor, coach, dan juga pembelajaran mandiri yang saya lakukan selama masa habituasi. Kegiatan aktualisasi saya kali ini menonjolkan nilai kompeten. Nilai kompeten yang didasarkan pada learning agility menjadi nilai bekal saya dalam melaksanakan kegiatan di Direktorat Siber Obat dan Makanan. Demikian paparan saya mengenai laporan kegiatan aktualisasi saya selama masa habituasi. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.